Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adinda. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kesehatan mental pada remaja. Menurut sudut pandang saya sendiri, masih banyak orang acuh tak acuh, bahkan tidak peduli dengan topik yang sekiranya sedikit berat ini. Tujuannya saya untuk menyampaikan topik ini adalah untuk menyampaikan apa yang masih samar didengar oleh kita semua. Kesehatan mental mencakup kesehatan emosional, psikologis, dan sosial. Kesehatan mental sangat penting pada setiap tahap kehidupan dari kecil hingga dewasa. Kesehatan mental memengaruhi bagaimana seseorang merasakan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya paham dengan kesehatan mental dibandingkan kesehatan fisik. Sama halnya dengan kesehatan fisik yang harus segera diobati, kesehatan mental juga harus ditangani bila ada terjadi gangguan. Orang dengan gangguan mental yang sudah lama dapat menimbulkan depresi atau stres. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2021 menunjukkan bahwa gangguan mental di Indonesia yang dialami para remaja usia 15 tahun ke atas menunjukkan angka 6,1% dari total jumlah penduduk Indonesia. Masih banyak orang yang melakukan tindakan menyakiti diri sendiri dengan menyayat pergelangan tangan, menyiksa diri tidak makan berhari-hari. Bahkan masih ada seseorang yang setiap harinya menangisi takdir hidup dan sampai berpikir untuk mengakhiri hidup agar masalah itu selesai dan tidak ada orang yang terbebani. Kalau ada yang tanya, kok merasa masalahnya paling berat sih? Manusianya saja berbeda, apalagi masalahnya kan? Kita enggak akan percaya jika kita tidak ikut merasakannya. Maka dari itu untuk kamu yang mengalami, rasakan apa yang kamu rasakan, jangan menutupi ataupun mengelak. Mungkin luka itu masih ada, tapi kita lupa akan rasa sakitnya. Dan rasa sakit itu akan lebih kita rasakan ketika kita merasa sembuh, tapi orang lain kembali mengenalkan rasa sakit itu. Kesehatan mental itu sangat penting. Di masa yang sekarang ini tak jarang kita menemukan kasus di mana seseorang memilih menyerah daripada melanjutkan hidupnya. Tapi sebenarnya mereka tidak ingin mati, namun kenyataanlah yang membuat mereka berpikir betapa menakutkan kehidupan ke depannya. Ditambah perasaan dan tekanan yang tak bisa mereka bagi, tempat berbagi yang tak bisa mereka temukan. So, jangan pernah menganggap remeh perasaan orang lain. Jangan sampai perkataan kita menjadi alasan bagi mereka untuk mengakhiri segalanya. Nah, di sini aku ada tips cara menjaga kesehatan mental. Yang pertama, hargai diri sendiri. Jadi, menghargai diri sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap untuk menghormati atau memandang penting diri kita sendiri. Karena kita menganggap diri kita memiliki kualitas yang baik. Yang kedua, percaya bahwa diri kita mampu melewati masalah yang kita hadapi. Artinya, seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tak pernah melebihi batas kemampuan kamu. Yang ketiga, sesekali beli barang yang kamu inginkan, artinya kamu boleh kok sesekali membeli barang karena ingin. Terlebih lagi kalau barang tersebut memang bermanfaat buat kamu. Dan yang keempat, istirahat yang cukup artinya kita harus beristirahat sesuai kebutuhan kita. Jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Yang kelima, menciptakan dan menjalin relasi dengan lingkungan yang sportif. Artinya, menjalin relasi secara langsung dengan orang lain itu sangat penting untuk pengembangan diri kamu loh. Yang keenam, kelola stres dengan baik yang artinya memendam perasaan bisa membuat kamu stres. Lebih baik lepaskan beban dengan mengungkapkan semua hal yang ada di pikiran ke teman cerita kamu. Dan yang ketujuh, lakukan aktivitas yang membuatmu senang. Terus lakukan latihan relaksasi. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kesehatan mental pada remaja. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.